액션 let's go 저 건물을 찾으러 I'm like hello 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 where you been. Halo teman-teman semua, kalian pernah mikir gak sih kenapa kita udah gunain air berulang-ulang kali, mau itu buat mandi, buat minum, atau buat hal apapun itu gak habis-habis. Dan angin sekalipun yang kita gunain tiap detik, tiap menit, tiap jam, dan berhari-hari itu gak habis-habis. Kenapa ya? Yuk kita langsung cari tahu aja. Sebelumnya, teman-teman tahu gak sih sumber energi itu apa? Sumber energi adalah suatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Nah, sumber energi itu terbagi menjadi dua. Ada sumber energi yang dapat diperbarui dan ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Pertama-tama kita bahas dulu yuk, apa itu sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber daya alam ataupun sumber energi yang dapat diperbarui adalah cadangan kekayaan yang selalu ada dan dapat didaur ulang. Meski begitu, pemanfaatannya harus mempertimbangkan keseimbangan lingkungan ya teman-teman. Nah, ada beberapa contoh nih dari sumber energi yang dapat diperbarui. Di antaranya adalah yang pertama itu air. Air merupakan salah satu sumber alam yang dapat diperbarui dan mempunyai daya regenerasi yang selalu berada dalam sirkulasinya dari suatu siklus yang disebut siklus air atau siklus hidrologi. Oleh karena itu, sifatnya dapat diperbarui. Yang kedua, angin. Angin adalah pergerakan udara yang disebabkan oleh pemanasan bumi yang tidak merata oleh matahari. Oleh sebab itu, selama matahari masih menyinari bumi, angin akan terus-menerus diproduksi. Sehingga angin merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Lalu ada bioenergi. Bioenergi adalah salah satu bentuk energi baru terbarukan yang berasal dari bahan organik atau yang dikenal sebagai biomasa. Bioenergi termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui karena bahan baku utamanya berasal dari organisme hidup seperti tanaman, alga, dan biomasa lainnya. Selanjutnya sinar matahari. Sinar matahari adalah sinar yang berasal dari cahaya matahari. Bisa dipakai terus-menerus karena sinar matahari memiliki energi yang bisa digunakan dengan batas tidak terhingga. Dan yang terakhir, panas bumi. Panas bumi adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Panas bumi berasal dari perut bumi yang tak ada habisnya dan bisa dipakai seterusnya apabila digunakan dan dimanfaatkan dengan baik tanpa menimbulkan efek samping. Maka dari itu, panas bumi termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan dapat habis. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tidak dapat dipulihkan sama sekali dikarenakan pembentukannya sangat lambat, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan sebijaksana mungkin. Ada beberapa contohnya loh. Contohnya yaitu minyak bumi. Minyak bumi adalah minyak mentah yang berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum bisa dimanfaatkan. Nah, untuk bisa dimanfaatkan, minyak bumi harus mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Proses pembentukan minyak bumi ini memakan waktu jutaan tahun. Karena itulah minyak bumi termasuk ke dalam golongan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Berdasarkan hal tersebut, persediaan minyak bumi menjadi terbatas. 2. Batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari endapan organik yang digunakan dalam berbagai industri dan pembangkit tenaga listrik. Batu bara termasuk dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena dalam proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu yang lama, seperti berjuta-juta tahun dalam pembentukannya. Sedangkan untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui membutuhkan waktu singkat dalam proses pembaharuannya. 3. Gas alam. Gas alam adalah sumber energi yang berasal dari fosil tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang tersimpan di bawah tanah selama ribuan bahkan jutaan tahun. Jadi, gas alam merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang seringkali ditemukan bersamaan dengan minyak bumi, yang dimana proses pengolahan minyak bumi juga mengalami waktu yang lama sampai berjuta-juta tahun. Dan ini juga karena gas alam berasal dari fosil yang membentuk gas metana. Beberapa sumber energi yang dianggap sebagai potensi masa depan meliputi: yang pertama, energi matahari. Penggunaan panel surya dan teknologi terkait untuk menghasilkan listrik dari sinar matahari. Yang kedua, energi angin. Pembangkit listrik tenaga angin menggunakan turbin angin untuk mengonversi energi angin menjadi listrik. Yang ketiga, hidrogen.
Produksi dan penggunaan hidrogen sebagai sumber energi bersih melalui elektrolisis air atau teknologi lainnya. Yang selanjutnya ada ombak dan pasang surut. Pengambilan energi dari gerakan ombak atau pasang surut. Yang selanjutnya ada energi geotermal, pemanfaatan panas bumi untuk menghasilkan listrik atau pemanas rumah. Yang terakhir ada bioenergi terbarukan, penggunaan biomasa seperti limbah pertanian atau alga untuk menghasilkan energi. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih pemanfaatan sumber energi itu terdapat beberapa masalah dan tantangannya loh. Kalian mau tahu nggak? Ya udah aku kasih tahu ya. Jadi yang pertama itu ada ketergantungan pada bahan bakar fosil. Karena masih banyak negara yang bergantung pada bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara, dan gas alam. Hal ini menyebabkan masalah terkait dengan emisi gas rumah kaca dan pemanasan global. Dan yang kedua itu ada biaya dan investasi awal yang tinggi. Karena beberapa teknologi energi terbarukan memiliki investasi awal yang besar meskipun dalam jangka panjang mereka dapat menjadi lebih ekonomis. Dan yang ketiga ada kesulitan dalam penyimpanan energi. Terkadang sumber energi terbarukan seperti matahari dan angin tidak selalu tersedia secara konsisten, sehingga diperlukan teknologi penyimpanan energi yang efektif. Karena hari yang mendung atau malam hari untuk energi matahari serta kecepatan energi untuk energi angin dapat mempengaruhi produksi energi. Yang keempat ada masalah lingkungan terkait dengan energi terbarukan. Produksi dan pembangunan komponen energi terbarukan seperti panel surya dan baterai dapat memiliki dampak lingkungan sendiri, karena panel surya dan baterai termasuk dalam kategori limbah elektronik. Pengolahan limbah elektronik yang tidak memadai dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan manusia. Nah, itu dia teman-teman penjelasan tentang sumber energi, baik yang bisa diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Sekarang teman-teman udah ngerti kan?